Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Baik, sekarang saatnya kita mulai membahas petata petitih. Ada banyak isinya, cuma ini saya ambil dari berbagai sumber yang mungkin urutannya tidak terlalu tertib, tapi memang bisa dipahami per kalimatnya. Ini beda-beda maksudnya. Jadi tiap poin itu ada maksudnya sendiri-sendiri. Kita mulai ya, yang pertama. Ini yang paling masyhur, yang pertama ini. Yaitu Insun titip tajuk lan fakir miskin. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku menitipkan tajuk. Tajuk itu musola, langgar, tempat sholat. Lan fakir miskin. Dan fakir miskin. Jadi ini biasanya disebut paling awal sebagai pesan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Maksudnya beliau untuk urusan agama titip tajuk. Tolong ramaikan masjid, musola, langgar. Jadi mungkin ini maksudnya ya jangan sampai langgar, musola, tajuk itu sepi. Sepinya langgar, musola, masjid adalah salah satu indikator semangat dan gairah beragamanya orang-orang mulai susut, mulai surut. Yo kalau bisa bahkan masjid, musola itu tidak hanya jadi pusat peribadatan, tapi juga kalau mungkin jadi pusat intelektual, jadi pusat budaya, pusat pengembangan masyarakat, dan lain sebagainya. Seperti zaman Nabi itu kan, Nabi itu waktu di Madinah, masjid itu ya jadi pusat macam-macam, selalu ramai. Jadi yang pertama itu yang dititipkan. Jadi Kanjeng Sunan pesen ya tajuknya dijaga. Selama tajuk ini rame, masih banyak aktivitas di situ, berarti menunjukkan orang masih setia, masih komitmen dengan agamanya. Kemudian juga beliau titip fakir miskin. Ini semacam clue-nya, keyword-nya. Kalau urusan ke atas hubungan dengan Allah itu tajuk. Kalau urusan sesama, ini tolong lebih perhatikan fakir miskin, para du'afa, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang menderita. Mereka ini perlu perhatian lebih dari kita. Atau kalau pakai petata petitih ini mereka dititipkan oleh Kanjeng Sunan pada kita. Jadi perhatian kita kepada fakir miskin itu menunjukkan bahwa kita sedang serius menjalankan amanat Allah sebagai khalifahnya. Sementara perhatian kita kepada tajuk musola, masjid adalah isyarat simbol bahwa kita ini menetapi amanat Allah sebagai hambanya. Jadi tajuk itu simbol vertikal, tempat kita menuju Allah, dekat dengan Allah, dan fakir miskin adalah simbol horizontal, pemenuhan amanat kekhalifahan, bahwa di antara yang diamanatkan, yang harus kita tuntaskan di muka bumi ini adalah fakir dan miskin. Jadi ini oleh Kanjeng Sunan digunakan dua simbol, yaitu tajuk dan fakir miskin. Kemudian selanjutnya masih dalam petatah petitih, yen sembayang kungsi pucuke panah.
yen puasa den kungsi tetaling gandewa. Nah, ini kurang lebih artinya begini. Kalau sedang sholat, jadilah seperti anak panah. Kalau sedang puasa, jadilah seperti talinya gandewa. Gandewa itu maksudnya busur panah. Ini isyarat bahwa sholat itu kan kita sedang tegak berdiri menegakkan agama. Ini anak panah itu kan kuat, kokoh, dan melesat cepat. Ini kan cirinya anak panah. Kalau kita sholat seperti anak panah, tegak, kokoh, kuat. Jangan belok-belok, jangan lemes, jangan loyo, harus semangat terus, kokoh, kuat. Seperti ujungnya anak panah. Karena sholat itu kan imaduddin, tiangnya agama. Maka kita harus kokoh, tegak, berdiri. Sebagai simbol tegaknya agama. Jadi maka sholat kita harus serius. Lanjutannya, kalau kita puasa, kita seperti tali panah. Tali panah itu lentur, ditarik ke belakang, dipakai untuk mengarahkan anak panah. Maksudnya apa? Puasa itu kan rahasianya pengendalian diri. Simbol anak panah ini kan simbol keuletan dan pengendalian. Jadi semoga puasa itu membuahkan pengendalian diri. Jadi puasalah dengan cara seperti talinya busur panah, berarti puasalah dengan pengendalian diri yang kuat. Tidak makan, tidak minum, tapi tidak mampu mengendalikan diri, ya kehilangan makna dan rahasia puasa. Menjalankan sholat tapi suka-suka, sak seneng-senengnya sendiri, tidak peduli apakah sholatku ini berkualitas atau tidak, berarti sholatnya tidak serius, tidak tegak. Itu berarti bukan sholat yang seperti anak panah. Jadi sholatlah seperti anak panah dan puasalah seperti tali busur panah. Ini pesan paling dasar. Jadi setelah pesan tajuk dan fakir miskin, beliau juga pesan jangan lupa sholat, jangan lupa puasa. Tidak hanya itu, sekaligus kualitasnya. Sholat seperti ujung anak panah, seperti anak panah, dan puasa seperti tali busur panah. Kemudian selanjutnya ibadah kang tetep. Ibadah kang tetep itu berarti istiqomah lah. Ini pesan yang sering saya sampaikan ya, pesan istiqomah. Istiqomah itu berarti terus menerus, apapun yang dirasakan tidak berhenti. Pak, saya kok belum merasakan indahnya sholat ya Pak, saya kok belum merasakan enaknya khusyuk, saya kok belum merasakan ikhlasnya berbagi dan lain sebagainya. Tidak masalah, jalan saja terus. Mungkin di antara godaan-godaan, ujian-ujian demi kesempurnaan amal kita itu yo perjuangan batin kita ini. Nah, semoga kita tidak kemudian berhenti, tapi terus jalan. Ibadah kang tetep. Apapun yang dirasakan, apapun yang terjadi, apapun hambatannya, mungkin dari hati kita sendiri atau dari pikiran kita sendiri, yang penting kita tahu bahwa itu amal kebaikan, jalan saja. Nah, itu makna ibadah kang tetep. Pak, saya kok ragu, jangan-jangan sholat saya ini hanya formalitas belaka. Jangan-jangan puasa saya ini hanya dapat lapar dan hausnya. Tidak apa-apa, lanjutkan puasa, lanjutkan sholat. Paling tidak sudah jelas bahwa puasa itu satu kebaikan, bahwa puasa itu satu kebenaran. Sholat juga begitu. Nanti pelan-pelan disempurnakan. Caranya bisa sempurna, ibadah kang tetep. Istiqomah. Kemudian ada lagi pesan
wedya ing Allah. Jadi takutlah kepada Allah. Ini kualitas yang kita semua sebenarnya sudah tahu, bahwa orang yang dekat dengan Allah itu cirinya antara lain takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu pasti hidupnya terjaga. Orang yang sadar bahwa dia selalu diawasi oleh Allah, karena tidak mungkin ada ruang, tidak mungkin ada waktu yang di situ Allah tidak awas, tidak ngerti tentang kita. Maka kualitas takut pada Allah ini penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tidak mungkin di ruang apapun, di waktu apapun, Allah tidak ada dan tidak melihat perbuatanku. Jadi wedya ing Allah. Ini seolah-olah sangat sederhana, tapi melaksanakannya tidak sederhana. Boleh nanti ini kalimat ini ditulis besar-besar di kamarnya teman-teman, itu kasih tulisan wedi ing Allah. Nah, jadi kalau tiba-tiba kok sendirian di kamar kemudian pegang HP ingin buka yang aneh-aneh, begitu nongak sedikit ada tulisan wedi ing Allah. Nah, terus tidak jadi, terus wah ya ini salah dosa, Allah mesti melihat. Atau begitu ada orang maki-maki di medsos, pita panas ingin balas, begitu ingin balas ada tulisan wedya ing Allah. Nggak jadi sudah. Khawatir nanti Allah pasti tahu ini ternyata aku nggak ada beda dengan mereka. Mulutku dan mulut mereka sama-sama jeleknya. Ini bisa jadi rem rasa takut kita kepada Allah. Kemudian manah dan syukur ing Allah. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Ini salah satu akhlak yang mulia, yang bisa jadi sumber kebahagiaan, bisa jadi sumber kenyamanan hidup kita, tapi sering kita lupakan, yaitu syukur. Kita itu lebih suka melihat hal-hal yang negatif dari apapun yang sedang kita alami. Bahkan sekiranya yang negatif itu padahal satu kenikmatan, tapi kita kadang-kadang lupa bersyukur karena melihat sisi negatifnya. Alhamdulillah sudah lulus, sudah wisuda. Lah tapi setelah wisuda ini mau apa? Akhirnya malah sedih. Mikir mau apa setelah wisuda itu membuat kita sedih, terus lupa bahwa kita sudah dapat nikmat wisuda. Alhamdulillah sudah diberi kesembuhan oleh Allah dari sakitku ini. Tapi habis uang banyak ini, saya tidak tahu nanti mengembalikan utangnya dari mana ini. Nah, kita lupa dengan nikmat kesehatan itu karena perhatian kita didistraksi, disibukkan oleh aspek negatifnya. Karena mungkin kemarin kita untuk berobat banyak utang kemana-mana. Nah, banyak kita setiap hari itu seperti ini. Sudah diberi nikmat yang luar biasa, kita ambil sudut negatifnya. Maka penting pesannya Kanjeng Sunan ini, manah dan syukur ing Allah. Yuk hati kita dibiasakan untuk selalu bersyukur. Kita ini hidup dari detik per detik masih bisa menikmati apapun di dunia ini, itu kan anugerah yang luar biasa dari Allah. Jantung kita masih berdetak, kita masih mampu bernafas, mengambil nafas dan mengeluarkan nafas. Dan itu pun sering kita lupakan sebagai satu anugerah dari Allah, sehingga kita melupakan aspek syukur ini. Bayangkan kalau kita bisa ambil nafas saja, begitu selesai ambil nafas, buang nafasnya tidak bisa. Atau sebaliknya, buang nafas bisa, ambilnya tidak bisa. Pasti innalillahi itu kan. Berarti sekedar bernafas saja itu nikmat yang luar biasa dari Allah. Tapi itu pun kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah terima kasih.
kepada Allah. Kita selalu nuntut, selalu kecewa, selalu marah-marah, selalu tidak terima pada keputusan-keputusan Allah. Seolah-olah kesulitan sedikit yang kita rasakan sekarang itu menutupi 90% kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Sehingga terus kita lupa dengan bersyukur. Maka Kanjeng Sunan wanti-wanti secara khusus, syukurlah kepada Allah. Kemudian kudu ngakehaken pertobat. Kudu ngakehaken pertobat itu harus memperbanyak tobat. Jadi tobat itu berarti kesadaran bahwa kita itu manusia, kita itu banyak salahnya, banyak kurangnya, sering khilaf. Meskipun kita sering juga tidak ngaku kalau kita salah dan kita khilaf. Maka ayo jangan berhenti bertobat. Bahkan yang tidak bersyukur tadi saja itu sebenarnya juga termasuk perilaku tidak tahu diri di hadapan Allah. Harusnya kita juga sudah bertobat pada Allah. Banyak perilaku-perilaku yang tidak kita sadari. Yang ini sebenarnya tidak pas, tidak cocok. Maka perbanyaklah bertobat. Kita sering kalau ada kesulitan menyalah-nyalahkan Allah. Kita sering kalau ada kenikmatan merasa bahwa itu karya kita, hasil kita. Nah ini kan juga perilaku yang harus kita tobati. Kita sering merasa lebih dari yang lain. Ini pun harus kita tobati. Kita sering menganggap bahwa kita ini orang yang lebih istimewa. Atau sebaliknya, ada yang minder menganggap bahwa kita ini tidak punya keistimewaan apa-apa. Seolah-olah Allah tidak memberi apa-apa pada kita. Dua-duanya harus kita tobati. Dan rasanya masih sangat banyak hal-hal yang harus kita tobati. Harus kita sadari bahwa itu salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian minta maaf kepada Allah. Jadi kudu ngakehaken pertobat. Setelah titip tajuk fakir miskin, sholat dan puasanya dijaga, istiqomah dalam ibadah, takutlah pada Allah, bersyukur dan bertobatlah. Nah ini pesan-pesan kunci. Hanya satu kalimat ternyata kalau dijelaskan ya panjang. Tapi paling tidak satu kalimat ini bisa menyadarkan kita. Ini kalau yang mengucapkan langsung Kanjeng Sunan di depan kita itu pasti lebih masuk, lebih meresap dalam diri kita. Karena faktor yang mengucapkan. Oke, jadi ya petata petiti ini boleh nanti dibaca sendiri di kamar sambil merasakan bahwa ini pesan dari seorang wali kekasihnya Allah.